Kali ini kita mau ngebahas film spesial Idul Adha. Ivana. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Kayaknya patungnya gerak, Kak. Di sini aku nggak sendiri, ada Ami Utari, ada Panji Respati. Halo. Ya, di sini mau ngebahas Ivana. Mi, sinopsis, silahkan. Aduh, jadi gini, Ivana menceritakan ini masih universe-nya Danur ya. Dia masih salah satu bagian dari ceritanya Danur dan teman-temannya itulah gitu kan. Di sini menceritakan seorang gadis Belanda yang mempunyai masa lalu yang sangat-sangat pilu karena dia mempunyai suami orang pribumi dan tidak diterima oleh masyarakat. Akhirnya dia dibunuh. Nah, sejak itu hantunya itu mengincar perempuan-perempuan pribumi yang cantik dan bahagia dengan keluarganya. Kira-kira itulah cerita ininya ya, sinopsisnya. Ya udah, sejak itu kan di film ini diceritakan tentang si Ivana yang meneror salah satu rumah rumah panti Iya, rumah panti. mereka gitu ya, mereka gitu, panti buat orang tua gitu. Ya, dan kali ini disutradari sama Kimo Stambul yang bergabung di Danur Universe. Dan menurutku itu udah kenaikan kelas yang dilakukan oleh Danur Universe, yang sebelumnya itu disutradari oleh Aulia Suryadi gitu kan ya. Dan di Ivana sebagai spin-off dari Danur Universe itu menghadirkan Kimo Stambul, memberikan rasa yang berbeda gitu, memberikan experience yang berbeda gitu ya, lebih gore ya. Lebih gore ya. Terus apalagi tambahan Ji? Ya Ivana ngasih sesuatu yang beda sih, kayak mungkin kita ngelihat ini beda banget sih taste-nya sama film-film Danur sebelumnya kayak kayak Asih gitu ya, atau Danur 1 2 3 gitu. Iya. Jadi nggak cuman horornya doang, tapi kayak mungkin pembangunan atmosfernya gitu. Iya benar-benar. Cara dia ngebangun atmosfer ketakutannya dan terornya itu tuh beda lah sama kayak waktu Danur 1 2 3 dan Asih gitu kan. Kita kan waktu di Danur 1 2 3 dan Asih mungkin kita masih bisa menebak-nebak gitu ya. Ini juga bisa menebak, tapi ada tambahan-tambahan dari Kimo yang ya emang khasnya Kimo gitu kan. Benar-benar. Ini udah kayak mainannya Kimo gitu loh, bermainan dengan kegilaan isi kepalanya itu disalurkan ke penontonnya gitu. Dan kalau dari Ratu Ilmu Hitam dia bermain gila-gilaan, nah sekarang Danur Universe itu juga dibuat segila itu gitu. Jadi kayak MD itu meng-hire si Kimo bukan hal yang sia-sia, tapi memang ada statement yang berbeda lah daripada yang lain gitu. Bahkan ngerasanya kayak bukan di Danur Universe lagi gitu, kayak keluar wow, kok lebih ngeri gitu. Mungkin penontonnya ke awal-awal kayak penontonnya Prilly gitu, ketika nonton di sini mungkin mereka akan terkejut dengan kejutan-kejutan yang dikasih gitu. Gak banyak jump scare juga ya. Nggak banyak Iya. ya, emang Kimo kan Benar. maksudnya nggak yang jump scare kan, bukan jump scare-nya yang diangkat sama dia gitu kan, lebih ke gore-nya kan. Iya. Kalau taste dan kalau yang mengharapkan di sini akan muncul Risa, tidak ada gitu, tidak seperti film-film Danur yang lainnya gitu. Nah, Karena setting tahunnya juga beda gitu kan. Beda, betul. Ini emang emang beda sih, jadi makanya dibuat beda juga itunya ceritanya. Yes. Dari para pemainnya tuh ada Caitlin Ederman, ada Sonia Alisa, Junior Roberts, terus habis itu ada siapa ya? Ada Muhammad Khan, Yati Surahman, Yayu Unru gitu ya. Jadi memang fresh semua gitu. Terus apa lagi ya? Tadi udah disinggung masalah jump scares, ya emang treatmentnya bukan jump scare sih, bahkan
ketika si hantu tanpa kepala ini muncul pun tanpa ada sound design atau suara yang mengagetkan gitu. Tapi karena kita pakai layar lebar kan tiba-tiba ada kemunculan sosok gitu ya lewat gitu, jadi kita kayak notice aja gitu tanpa dikasih tahu, kita kayak takut sendiri. Itu kayak nge-set up-nya, nge-build up-nya kemunculannya itu ngeri gitu loh, bukan tiba-tiba dar gitu. Emang tidak main jump scare-nya nggak terlalu yang emang layaknya film-film horor yang emang menjual ke jump scare-nya itu sih nggak ada. Maksudnya nggak terlalu banyak sih di sini gitu. Iya. Gitu, jadi. Tapi kayaknya sekalipun jump scare-nya ada ya, yang pertama kali banget ketemu sama si Sus Ivana ini kan kayak lumayan serem gitu karena kayak dia tiba-tiba gerak gitu. Itu kan yang ketemu di bawah itu kan. Iya. Dia monyet. Iya. Emang benar. Ya pokoknya sosok Ivana ini sosok hantu yang menurutku jadi ikonik nantinya gitu. Hantu tanpa kepala yang tanpa suara juga, tapi gimana caranya dia merekam, terus habis itu cara konsepnya Kimo Stambul menghadirkan kayak misalkan dia masuk ke dunia astral ya. Iya. Itu hal yang baru loh, dia warnanya gelap banget. Terus dia menggunakan perpindahan gitu. Menggunakan karakter buta. Jadi kayak ada ekspresi yang berbeda gitu. Oh, dia masuk dunia astral, matanya terus jadi normal. Kabur, ya, terus jadi normal. Nah, itu terang gitu jadi normal. Iya, jadi kalau dibilang buta banget juga enggak kan, dia bisa melihat ya. Iya. Bahkan kita bisa ngeliat butanya kurang totalitas menurutku ya. Oh, kita maafkan lah karena cuma blur doang gitu. Jadi kan memang yang diangkat di sini itu kan memang mungkin lebih kayak penglihatannya terganggu. Iya, kan memang ada highlight baca di mana gitu kan, highlightnya memang dia tidak bisa terlalu jelas melihat sekitarnya, tapi dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang normal gitu kan. Emang highlightnya kan emang di situ. Di awal-awal film kan juga ada adegan dia suruh nebak jari itu kan. Sebenarnya kayak masih ngeblur. Betul. Ya. Terus adegan-adegan gore yang ala-ala Kimo Stambul yang digadang-gadang itu ratingnya 13+ itu sungguh-sungguh apa ya, nggak cocok gitu 13+ gitu. terlalu apa ya, mungkin risih, bikin mata risih gitu. Mungkin kalau danur yang lain masih oke dibilang 13+ kayak kalau ini kayaknya agak gimana ya, orang tuh kayaknya anak 13 tahun tuh agak shock kayak gitu kalau ngeliat gitu ya. Tapi kayaknya masih agak smooth gitu kan. Iya, itu dia sih, maksudnya emang mungkin karena itu kali ya dibikin 13+ karena potong kepalanya juga nggak terlalu, tapi tetap aja sih menurutku sih agak terlalu smooth sih. Tapi levelnya memang berbeda gitu. Tapi kalau di compare sama film Kimo yang sebelumnya Ratu kayak Ilmu Hitam gitu ya. Ratu Ilmu Hitam kan bener-bener gore banget ya. Dan apa ya, kayak menjijikan gitu loh. Iya. Kayak kalau nggak salah tuh 17+ ya dulu. 17+. Ilmu Hitam ya. Makanya kadang gimana ini kan juga emang sebenarnya agak menjijikan kan. Menjijikan kan sebenarnya tuh menjijikan sih, cuman emang dibikinnya kan kayak ditutup kain doang gitu kan. Jadi memang dibikin lebih smooth tapi tetap berasa sih Kimonya. Ya, kayak semacam kepikiran aja ya, kalau film Marvel itu kalau pakai darah-darah itu nggak boleh. Jadi masuk ke 17+. Sedangkan di film ini itu banyak darah tapi kenapa dianggap di 13+ gitu. Jadi kayak double standar gitu menurutku. Tapi kalau ngomongin film Marvel mungkin kayak Doctor Strange juga ada beberapa adegan yang cukup nyambung ke 17+ kan. Iya. Kematian gitu. Itu dia, makanya jadi kayak ratingnya jadi kayak standar ratingnya tuh masih double standar gitu. Masih membingungkan gitu. Karena kalau dibilang 13+ kan harusnya kan nggak terlalu banyak darah ya, tapi di sini kan kalau sudah terlalu banyak darahnya ngocor, orang darahnya ngalir gitu kan gitu kan. Jadi jujur sih ekspektasinya itu nggak setinggi itu dari segi keseramannya. Tapi ternyatanya bisa menghadirkan keseraman yang emang di level yang di atas banget itu untuk kelasnya Danur Universe gitu loh. Niatnya bersenang-senang tapi beneran ketakutan sih menurutku ya, satu pribadi ya. Jadi kayak naik kelas gitu ya. Iya. Kualitas mungkin. Terus kemarin sempat aku bilang kan emang Danur benar-benar sangat naik kelas sih di sini sih, sangat naik kelas, terus dipegang Kimo sih benar-benar naik kelas Pembuatan build up story-nya, secara backstory-nya si Ivana, gimana ceritanya dia mengganggu kehidupan sekarang, itu menurutku juga enak juga ya dinikmati ya. Apalagi dengan masa lalunya dibahas gitu, Muhammad Khan yang sebagai pacarnya Ivana itu
gimana caranya dia meng-create Ivana itu sangat-sangat mengganggu mata dan bikin nggak nyaman gitu. Ketika dia mati terus disemenin itu loh. Betul. Jadi patung. Jadi patung. Itu bah. Itu sama ini sih visualisasi yang pas dia nge-center itu kan. Jadi kan di sini kan semuanya kan hanya melihat lewat bayangan kan. Siluet gitu. Kayak siluet gitu. Itu baru itu. Maksudku sih itu baru ya gitu kan untuk film horor kan yang kan ini kita kan di sini kan kita menempati posisinya si siapa Kathleen itu siapa namanya? Si Ambar. Kita kan menempatkan posisinya si Ambar kan, jadi kita kan dilihat blur-blurnya gitu kan. Terus udah gitu ketika menceritakan tentang masa lalunya si Ivana itu hanya siluet gitu kan yang orang itu kan sebenarnya lumayan sih maksudnya. Itu hal yang baru sih. Siluet dan juga suara-suara. Dan suaranya betul melalui suara dan siluet itu sih itu keren sih maksudnya pemikiran baru itu sih oke sih bagus sih. Yes. Kekurangan ada Ji? Mungkin kalau dari pribadi kayak apa ya? Cukup ganggu karena beberapa karakter itu ngomongnya jaksel gitu loh. Pas sama tahunnya. Pas sama tahunnya tuh. Dan itu kan lokasinya juga agak berantah kan. Nggak tahu di desa mana gitu terpencil tapi kayak mereka ini ngomongnya gaul banget dan sempat ngobrol sama temen juga gitu kan kayak Frans gitu. Ini harusnya tahun segini tuh ngomongnya masih kayak baku gitu kan. Dan kayaknya di tempat terpencil juga mukanya blasteran gitu. Iya. Dari segi casting kali ya yang lumayan bikin ganggu ya gitu benar-benar. Terus ya tadi ngomongin lokasi, menurutku lokasinya juga membuat atmosferiknya juga bikin creepy loh. Dari ubin-ubinnya tuh klasik, kamar mandinya masih yang ubin lama gitu sangat jadul. Terus di depannya ada sumur, ada rumah tua. Itu tuh otentiknya, seremnya pas itu. Pas nonton tuh kayak sempat kepikir ada vibe Pengabdi Setan gitu. Karena sama-sama setting 90. Gitu kan ada sumur kan, ada ada gramofon juga. Emang dibikin vibe-nya kan banget. Ya. Terpencil tempatnya. Betul. Terus dengan yang sampai mereka masuk polisi lama itu kan emang menggambarkan kalau emang itu kan jauh dari kota gitu. Ya, itu sebenarnya formula kayak di Ratu Ilmu Hitam ya, panti asuhan sekarang panti Ureda, di tempat terpencil gitu. Dan konfliknya juga naiknya juga bagus gitu. Ketika dibunuh satu persatu itu juga seru gitu. Dan yang dibunuh itu gak pilih-pilih gitu loh. Nah, di sini tuh dia siapa aja gitu emang Ivana menceritakan kalau dia emang dendam gitu udah sama orang yang bahagia gitu sama keluarganya. Dan random sih maksudnya nggak ada satu target tertentu yang harus mati. Jadi kan kita kan kalau kita nonton kan ini nih kali ini yang mau dibunuh gitu. Tapi ini tuh emang bener-bener asli random. Siapa yang dia ketemu pertama ya udah aja. Bahkan mikirnya nggak mungkin yang tampan-tampan, yang mukanya good looking bakalan selamat ya. Iya, ternyata dulu. Iya, bahkan Tata Ginting yang kita lihat menyebalkan ternyata kayak gitulah ya. Kayak naruhnya di awal-awal tuh karakternya Yunru yang mati duluan gitu. Iya, kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Emang Kim Istanbul kayak bikin sesuatu yang nggak bisa ketebak gitu, bikin experience gitu kayak ini orangnya nyebelin nih, harusnya mati ini, ternyata masih tahan aja, kita kesal sendiri gitu. Karena kan sebenarnya di awal udah di ini kan waktu yang pas nenek Ani meninggal itu kan nenek Ani kan agak ngeselin kan, gitu berarti kan emang dipikirnya tuh polanya akan gitu, orang-orang yang ngeselin akan ditarik duluan, ternyata enggak, nggak pandang bulu juga kan, ada nenek-nenek dihilangkan kepalanya dengan kayak gitu tuh kan emang jahat sih. Tapi itu keren banget sih. Laknat sih emang orang tua digituin. Iya, tapi itu keren banget sih, banget sih itu di situ. Benar. Yang sampai mata-mata. Ya, gitu. Ada lagi? Apa cukup? Pace awal agak lama, jadi kalau yang awal jadi agak slow sekali ya. Iya. Kayak pengenalan karakter. Iya, kayak pengenalan karakter gitu. Jadi mungkin kalau awal-awal tuh sempat agak yang apa nih atau apa ya gitu sih. Tapi dari tengah ke akhir sih lumayan. Seru ya, seru. Mungkin kayak naik roller coaster gitu kali. Ini kan awalnya pelan-pelan dulu sampai naik, pas turun tuh baru ini.
Yes. Experience-nya memang sangat-sangat roller coaster sekali ya dari horor. Dan menurutku ini horor yang hitungannya paling fun lah tahun ini gitu. Kalau mau opini rada jahat ya mungkin Ivana lebih bagus daripada KKN. Setuju. Saya setuju benar. Ya kan Karena dari cerita sih sebenarnya. Iya. Sama sama ya. Ya PH yang sama, makanya aku mau apple-to-apple-nya ke PH yang sama gitu. Kalau mau PH yang sama, saya setuju sekali kalau KKN dan Ivana. Maaf, Ivana lebih bagus. Yes. Ivana lebih menghadirkan roller coaster, sedangkan kalau ya KKN tuh lebih ke unsur relate sama orang, hype-nya juga udah kebentuk, jadi layak dapat 10 juta. Tapi kalau ini menurutku juga layak dapat penonton banyak gitu. Harusnya sih dapat sih. Ya, Dengan minimal 1 juta lah ya. Iya, dengan kesenangan kita menikmati filmnya gitu loh, kayak naik roller coaster tadi kayak Panji bilang gitu. Sangat seru gitu filmnya. Itu dah, pokoknya fobia juga itu ada hal-hal yang pengen Tapi disampaikan. nggak terlalu sih, maksudnya di Ivana ini kan memang agak menjijikan gitu kan ketika kepalanya dipotong dan badannya itu, tapi nggak terlalu diliatin, mungkin karena 13 plus itu kali ya, jadi kan cuman kayak samar-samar, jadi buat orang-orang yang fobia kayak gue sih masih aman lah gitu kan, jadi nggak terlalu ganggu sama sekali sih. Atau gelap gitu kan. Ya, terus kayak kan banyak binatang yang namanya juga orang mati ya, banyak binatang atau apa sih nggak terlalu ganggu sih. Yang nggak suka darah aja sih yang harusnya akan sedikit terganggu di film ini sih. Ya, Darah. ya gitulah ya. Ya pokoknya Ivana layak diramaikan lah ya. Dan sempat ragu dengan Danur Universe, tapi ketika Ivana jatuh di tangan orang yang tepat, menurutku jadi sebuah story yang seru gitu. Bahkan tertarik lagi untuk ngikutin Danur Universe lagi gitu. Ini kan ada kan di spill kan sebenarnya di trailer kan ada di spill akan siapa berikutnya. Iya gitu lah. Ada Elizabeth ya. Ya silahkan ngulik lah dunia universe danuran itu. Silahkan dikulik ya, gitu aja pokoknya. Jangan lupa tonton di bioskop Kamis ini ya. Kamis ini tanggal berapa ya, lupa. Tanggal 14. Hah? Tanggal 14 Juli. Dan tiketnya udah bisa dibeli dari sekarang. Nah, itu. Betul. Kan Udah. ada yang kemarin udah ada yang Pre-sale ya. Pre-sale ya udah jual. Ada special screening juga kemarin. Udah gitu aja pokoknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.